komunikasi pemasaran terpadu. A. Analisis pemasaran terpadu. Setiap organisasi atau perusahaan yang ingin berhasil dalam pemasaran harus terlebih dahulu memiliki suatu rencana pemasaran strategis yang berfungsi sebagai panduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, analisis peluang. Analisis yang cermat terhadap pasar akan memberikan peluang bagi setiap produk untuk masuk ke pasar. Peluang dasar adalah wilayah di mana terdapat kecenderungan permintaan yang menguntungkan, di mana perusahaan percaya kebutuhan konsumen belum terpuaskan, dan di mana perusahaan dapat bersaing secara efektif. George dan Michelle Belch mengemukakan suatu analisis pasar yang cermat dapat menuntun kepada peluang pasar alternatif bagi produk yang sudah ada pada pasar yang sudah ada atau pasar baru. Produk baru bagi pasar yang sudah ada atau produk baru bagi pasar yang baru. Pada umumnya, perusahaan saat ini telah menyadari betapa pentingnya upaya memilah pasar atau segmentasi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan dari berbagai segmen pasar yang berbeda. Analisis kompetitif. Dalam mempersiapkan strategi dan rencana pemasaran, praktisi pemasaran harus melakukan analisis secara cermat terhadap pesaing yang ada pada suatu segmen pasar. Suatu persaingan terdiri atas persaingan langsung atau termasuk persaingan di antara jumlah merek yang dimiliki sendiri dan persaingan tidak langsung atau munculnya produk distribusi. Salah satu aspek yang paling penting dalam perencanaan strategi pemasaran adalah meneliti keuntungan kompetitif, yaitu suatu hal khusus yang dimiliki atau dilakukan perusahaan yang memberikannya keunggulan dibandingkan kompetitor. 3. Target pemasaran. Mereka yang baru terjun ke dunia bisnis atau dalam hal ini menjadi pengusaha, pada umumnya membidik konsumen secara intuitif, yaitu berdasarkan perkiraan atau naluri, atau membayangkan dirinya sendiri sebagai salah seorang konsumen dari produk yang dibuat. Suatu konsumen tentu akan berubah, pesaing baru akan terus berdatangan dan muncul. Persaingan makin tajam, sementara produk baru menawarkan gaya hidup baru. Praktisi pemasaran yang baik tidak akan mengandalkan satu produk, merek, atau jasa. Mereka akan menggunakan produk yang berbeda dan strategis yang tentunya berbeda. Kelompok konsumen baru terkadang sulit untuk dijangkau oleh media konvensional, yaitu media umum yang sasarannya adalah audiens rata-rata. Tingkat persaingan media massa, khususnya stasiun televisi dan radio, juga makin mendorong segmentasi, artinya target audiens benar-benar dipilih secara tegas. Agar tidak kalah bersaing dengan stasiun televisi yang sudah ada, segmen audiens yang dipilih akan menentukan program, gaya siaran, hingga target pemasangan iklan. Proses pemasaran yang pertama, identifikasi pasar. Ketika menentukan pasar yang ingin dimasuki, praktisi pemasaran harus mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari kelompok-kelompok konsumen atau segmen yang terdapat pada masyarakat. Kemudian memilih satu atau lebih dari segmen-segmen itu sebagai target dan merancang program pemasaran. Identifikasi pasar sasaran mencakup kegiatan untuk mengelompokkan konsumen yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama. Semakin banyak informasi yang diketahui oleh pemasar mengenai kebutuhan konsumen, maka akan semakin efektif tugas pemasar dalam melakukan program pemasaran. Menurut Philip Kotler pada tahun 1980, proses pemasaran yang berhasil terdiri dari serangkaian langkah yang berkesinambungan, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah suatu strategi untuk memahami struktur konsumen. Targeting ialah menentukan target pasar, bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau konsumen. Sedangkan positioning adalah suatu strategi untuk memasuki apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Yang kedua, kita memiliki segmentasi pemasaran. Nah, menurut Eric Berkowitz, mendefinisikan segmentasi pasar dengan membagi pasar dalam kelompok-kelompok yang jelas, yang memiliki kebutuhan yang sama, memberikan respon satu sama lain,
terhadap satu tindakan pemasaran. Segmentasi diperlukan agar perusahaan dapat melayani konsumen secara lebih baik dengan melakukan komunikasi persuasif dan yang terpenting memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen yang dituju. Praktisi pemasaran harus tahu siapa yang akan menjadi konsumennya. Konsep segmentasi memberikan pegangan yang sangat penting dalam pemasaran, yaitu memilih bagian tertentu dari halayak konsumen yang luas agar dapat memberikan layanan yang baik. Dengan adanya segmentasi konsumen, maka perusahaan yang dapat mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Praktisi pemasaran harus memahami kebutuhan konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan desain program pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Segmentasi konsumen juga dapat membantu praktisi pemasaran untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi konsumennya. Nah, segmentasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kedudukan, misalnya usia, jenis kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan tertinggi yang dicapai, jenis konsumen, tingkat penghasilan, agama, dan suku. Data demografis sangat dibutuhkan dalam menentukan strategi periklanan yang menyangkut bagaimana suatu produk dikomunikasikan kepada halayak-halayak sasaran. Yang pertama ada usia. Biasanya konsumen dibedakan menurut usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Bletch & Bletch membagi segmentasi berdasarkan usia seperti 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 11 tahun, 12 sampai 17 tahun, 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 49 tahun, 50 sampai 64 tahun, dan yang terakhir di atas 64 tahun. Biro Pusat Statistik membagi konsumen dan audiens media massa berdasarkan usia yang dikelompokkan seperti 0 sampai 14 tahun, 15 sampai 20, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, dan 40 atau di atas 40 tahun. Jenis kelamin. Ada satu merek produk yang ditujukan kepada wanita atau hanya untuk pria. Masing-masing memiliki strategi promosi yang berbeda. Isi media massa mempengaruhi siapa saja yang menggunakan media itu. Praktisi pemasaran harus memahami kaitan antara isi media dengan siapa audiens dalam mempersiapkan strategi promosi yang berhasil. Pekerjaan. Konsumen memiliki jenis pekerjaan tertentu, umumnya mengkonsumsi barang-barang yang berbeda dengan jenis pekerjaannya. Selera mereka pun umumnya juga berbeda dalam mengkonsumsi media massa. Pendidikan. Tingkat pendidikan biasanya terkait pula dengan tingkat pekerjaannya walaupun tidak selalu. Seorang yang berpendidikan tinggi cenderung membaca secara rutin surat kabar dan majalah tertentu. Sebaliknya, mereka yang hanya berhasil mencapai sekolah dasar umumnya mencari bacaan ringan, mudah dipahami, banyak gambar, atau foto. Pendapatan. Pendapatan seseorang akan menentukan di kelas sosial mana dia berada dan kedudukan seseorang dalam kelompok sosial mana dia berada. Lloyd Warner pada tahun 1941 membagi kelas sosial. Pertama, kelas atas-atas, kelas atas bagian bawah, kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas bawah bagian atas, dan kelas bawah bagian bawah. Agama. Contoh segmentasi agama adalah program televisi yang menayangkan program-program religius. Produk yang bernuansa agama ini dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk yang erat dengan agama. Namun, segmentasi ini umumnya sangat sensitif dan memerlukan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan konsumennya. Suku dan kebangsaan. Pengelola pemasaran dapat pula melakukan segmentasi konsumen berdasarkan suku dan kebangsaan sepanjang suku-suku itu memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal kebiasaan atau kebutuhannya. Segmentasinya juga harus cukup besar, potensial, dan memiliki ciri khas dalam soal misalnya seperti makanan, pakaian, dan cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya kita memiliki segmentasi geografis, di mana membagi halayak audiensi berdasarkan jangkauan geografis, mencakup suatu wilayah negara, provinsi, kabupaten, kota, hingga lingkungan perumahan. Segmentasi geodemografis, yakni memiliki karakteristik demografis yang sejenis, misalnya kawasan pemukiman atau kelurahan. Yang terakhir, ada segmentasi psikologis, di mana segmentasi ini berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia.
Target pasar. Perusahaan harus menentukan tujuan dan sasaran berdasarkan target pasar yang sudah dipilih serta apa yang diharapkan untuk dicapai pada pasar tersebut. Pemilihan target pasar tempat perusahaan akan berkompetisi merupakan bagian penting dari strategi pemasaran dan implikasi langsung bagi kegiatan iklan dan promosi. Target pasar ialah memilih satu atau beberapa segmen konsumen yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran promosi. Pemilihan suatu segmen pasar hendaknya dilakukan berdasarkan riset yang memadai dengan pertimbangan yang matang. Kriterianya seperti apakah segmen itu cukup besar, apakah segmen itu memiliki daya beli yang tinggi, apa yang membedakan segmen itu dengan segmen yang lain, dan apakah sudah ada pesaing lain yang menguasai segmen tersebut, dan apakah segmen tersebut dapat dijangkau. Target pasar memiliki dua fungsi, yaitu menyeleksi dan menjangkau konsumen sasaran. Yang terakhir kita punya positioning, strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek, atau perusahaan di dalam otaknya, khayalannya, hingga memiliki penilaian tertentu. Positioning dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah yang tepat. Positioning menjadi penting bagi perusahaan karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi saat ini. Hebing dan Cooper pada tahun 1997 mendefinisikan positioning sebagai membangun produk di dalam pasar sasaran relatif terhadap persaingan. Pernyataan positioning berupa kata-kata yang diolah dalam bentuk rangkaian kalimat menarik yang disampaikan dengan manis. Kata-kata itu adalah atribut yang menunjukkan segi-segi keunggulan suatu produk terhadap persaingnya. Myers pada tahun 1996 membedakan struktur persaingan ke dalam 3 tingkat, yaitu superioritas, diferensiasi, dan paritas. Mari kita bahas secara singkat ketiga tingkat tersebut. Yang pertama, superioritas, yaitu suatu struktur persaingan yang dialami perusahaan atau produk yang unggul di berbagai bidang terhadap pesaingnya. Superioritas adalah keadaan yang sangat ideal, namun biasanya sangat sulit untuk dicapai. Kedua, diferensiasi, di mana perusahaan bertindak lebih rasional, yaitu tidak unggul dalam segala hal, tetapi membatasi satu atau beberapa tidak lebih segi superior pesaingnya. Yang terakhir, paritas, keadaan di mana perusahaan dan produknya sama sekali tidak dapat dibedakan mana yang lebih baik antara produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Baik, nama saya Saul Sari Matias Sandi Ashar. Saya akan menjelaskan bagian terakhir pada materi ini. Perencanaan pemasaran. Tahap selanjutnya dari proses pemasaran adalah menggabungkan berbagai elemen yang terdapat pada marketing mix atau bauran pemasaran ke dalam program pemasaran yang kohesif dan efektif. Setiap elemen bauran pemasaran harus dipertimbangkan dan harus memberikan kontribusi terhadap keseluruhan program komunikasi pemasaran terpadu. Ketiga elemen tersebut memengaruhi dan berinteraksi dengan program promosi yang akan dijalankan. Di pemasaran selanjutnya ada yang namanya produk. Suatu perusahaan ada karena menghasilkan produk untuk ditawarkan kepada konsumen untuk ditukarkan. Umumnya menggunakan uang. Produk pada dasarnya adalah segala hal yang dapat dipasarkan dan dapat memuaskan konsumen ketika dipakai atau sering digunakan. Suatu produk bisa menjadi suatu simbol produk, yaitu makna dari suatu produk bagi konsumen dan apa yang mereka alami ketika membeli atau menggunakan produk yang bersangkutan. Misalnya, merek produk busana Versace, Gucci, Yves Saint Laurent sering dibeli atas dasar makna simbolis. Pada produk ada yang namanya merek. Memilih satu nama merek bagi suatu produk merupakan kegiatan yang penting ditinjau dari perspektif promosi karena nama merek berfungsi menyampaikan atribut dan makna. Suatu merek harus dapat menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan produk bersangkutan dan pada saat yang sama juga menciptakan image bagi produk tersebut. Salah satu peran penting dari iklan yang terkait dengan strategi merek adalah fungsinya yang penting dalam menciptakan dan memelihara ekuitas merek, yaitu aset yang tak terlihat seperti nilai tambah
atau nama baik sebagai akibat dari suatu merek yang positif. Ekuitas merek memungkinkan suatu produk untuk mendapatkan volume penjualan yang besar atau tingkat keuntungan yang besar. Selanjutnya, selain merek, ada yang namanya kemasan. Aspek lain dari strategi produk yang perannya semakin penting. Kemasan memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan atau penyampaian suatu produk. Kemasan seringkali menjadi penarik bagi konsumen untuk memberikan perhatian pada suatu produk hingga mampu memberikan kesan pertama yang baik. Banyak perusahaan yang memandang kemasan sebagai cara yang penting untuk berkomunikasi dengan konsumen dalam menciptakan kesan terhadap suatu produk di memori konsumen. Aspek teknis dari suatu kemasan seperti ukuran, bentuk warna, gaya tulisan memberikan kontribusi terhadap daya tarik yang memengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk lain selain fungsionalnya. Selanjutnya yang kedua, selain produk, ada yang namanya harga. Variabel harga dalam bauran pemasaran mengacu pada apa yang harus diberikan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang biasanya menggunakan nilai uang. Harga suatu produk tidak hanya berlaku berdasarkan biaya produksi, namun juga faktor-faktor lain, seperti tingkat permintaan terhadap produk bersangkutan, tingkat persaingan, serta persepsi konsumen. Manajer pemasaran biasanya memberikan perhatian besar bagaimana menentukan tingkat harga, kebijakan harga, dan mengawasi tindakan perusahaan pesaing terhadap harga di pasaran. Produk dengan harga tertinggi memberikan kesan mengenai kualitas produk yang juga tinggi. Faktor harga, promosi, dan saluran distribusi harus menyampaikan satu pesan mengenai positioning produk di mata konsumen. Selain itu, 3 faktor lain yaitu kualitas produk, tingkat persaingan, serta kegiatan promosi yang dilakukan saling berinteraksi dalam menentukan harga suatu produk. Ketiga faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan harga. Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah temuan menarik mengenai hubungan antara ketiga faktor tersebut, di antaranya yang pertama, perusahaan yang menyediakan anggaran promosi yang besar menetapkan harga produk yang mahal, begitupun sebaliknya. Yang kedua, perusahaan dengan produk berkualitas tinggi mengenakan harga yang relatif tinggi. Yang ketiga, hubungan antara biaya promosi yang besar dengan tingkat harga yang semakin tinggi semakin menguatkan kuat bagi produk dengan life cycle yang ada. Yang keempat, perusahaan dengan harga produk yang relatif tinggi dan biaya promosi yang juga tinggi menunjukkan tingkat pengembalian modal yang juga tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan yang paling merugi adalah perusahaan dengan promosi produk berkualitas tinggi namun menerapkan anggaran promosi yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, di dalam pemasaran ada yang namanya distribusi. Produsen atau perusahaan penghasil barang dan jasa sangat menyadari pentingnya peran perantara pemasaran. Saluran pemasaran merupakan elemen tempat dari bauran pemasaran yang didefinisikan sebagai sejumlah organisasi yang saling bergantung satu sama lain dalam menyediakan barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Keputusan mengenai saluran pemasaran mencakup kegiatan memilih, mengelola, dan memberikan motivasi kepada distributor, pedagang besar, perantara perdagangan atau pengecer yang akan membantu perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Stewart mengatakan bahwa pemasaran memerlukan manajemen distribusi terpadu yang mencerminkan adanya batasan yang kabur antara fungsi distribusi dan komunikasi. Saluran distribusi berfungsi sebagai suatu advertising reminder bagi konsumen terhadap iklan yang sudah ada sebelumnya.
Selain menggunakan perantara pemasaran, perusahaan juga dapat menjual produknya secara langsung dengan konsumen. Sekian dan terima kasih.